Ambil lah keluar. Show your baby as a newborn versus now. Show your baby as a newborn versus. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Pak. Sudah berapa orang kita? Ada 9. Kita tunggu 5 menit ya. Kita tunggu 5 menit. Nanti setelah 5 menit kita mulai. Kita lihat nanti yang datang berapa. Pak Ketua, kita tunggu 5 menit ya Pak Ketua ya. Pak Ketua, sampaikan dari yang email yang sampaikan dari Diklat itu sudah masuk ke email masing-masing.
Ông ấy trả được hả? Từ dia bu. Hah? Tadi aja lah. Aku nanya dia aja tadi. Nanti tidak di sama. Oh, anu nih, nggak di. Hujan. Hari ini gimana? Kan gua untuk Adam tuh. Pak, jadi saya dulu pernah di UPT, Pak. Saya pernah di UPT di Oke teman-teman, udah lewat 5 menit sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Hadir di ruangan online kita ada 15 orang, termasuk penyelenggara dari Badiklat. Terima kasih. Selamat malam. Pak Ketua, hadir Pak Ketua? Mas Januar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Siap. perkenalkan nama saya Januar Muhammad Hussein dari Kanim kelas 2 TPI Tembilaham. Saat ini saya selaku ketua kelas pada angkatan COP angkatan 4. Oke. Kami diberi akses Pak, izin untuk menggunakan aplikasi Zoom menggunakan ID dan password Badiklat. Izin saya ganti Gitu. nama, izin Pak. Oke. Siap. Oh, saya pikir kamu dari penyelenggara. Siap, tidak Pak itu. Oke. Mas Januar, kita bisa mulai sesuai dengan jadwal. Silakan Mas Januar ingin menyampaikan prolognya dulu. Siap Bapak, izin. Izin sebentar Bapak membuka kegiatan. Selamat malam
mohon izin Bapak dan yang terhormat Bapak Agung Sampurna SE dan yang kami hormati rekan-rekan angkatan COP 4. Pada hari ini tanggal 28 Oktober 2022 tepat jam 20:07 kita mulai kegiatan Zoom yang nanti rekan kita Maria Olivia yang dijadikan host untuk direkam dan dapat diupload, dan notulennya Pak Marskal. Ya. Kemudian untuk giat Zoom kami minta saya selaku perangkat kelas bagi rekan-rekan yang hadir mohon untuk menghidupkan kameranya karena kita hadir dengan pakar. Kalau tidak on cam mungkin nanti penyampaian materi atau maksud dari kita untuk meminta solusi ataupun arahan dari pakar juga kurang maksimal. Untuk itu untuk dapat dinyalakan kameranya. Kawan-kawan, izin Bapak menyampaikan, saya selaku ketua kelas mewakili teman-teman pada kami buka forum Zoom meminta arahan dan bimbingan Bapak selaku pakar untuk kami ini posisinya belum mendapatkan jadwal Pak, izin. Jadwal dan materi, pilihan materi yang akan kami bahas ke depan. Akan tetapi kami sudah mendiskusikan secara grup dengan grup dan dapat kami simpulkan ada beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan, Pak. Rencananya untuk jadwal, mohon izin sekiranya Bapak dapat bersedia untuk memberikan kami materi dan bimbingan, kami merencanakan untuk hari Minggu sesuai yang kami upload Pak di website atau tambahan kegiatan di menu COP, hari Minggu tanggal 31 Oktober sampai 4 November, kami rencananya akan membahas isu tentang RUU keimigrasian. Dan yang kedua, langkah-langkah imigrasi dalam menyikapi RUU keimigrasian. Itu untuk tanggal 31 sampai tanggal 4. Nah, ini rencananya kami akan membuka forum Zoom dan juga forum diskusi, serta ada pilihan juga satu lagi dengan ceramah Pak, izin, dengan isi materi. Mohon arahan dan bimbingan Bapak untuk periode pertama 31 Oktober sama 4 November. Kemudian pada minggu kedua 7 November sampai 11 kami rencana, ini baru rencana Bapak, mohon arahannya nanti, ingin membahas mengenai temanya intelijen dan pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi dengan tema intelijen dari kacamata imigrasi, kemudian fungsi intelijen dalam pengawasan persiapan G20. Dan juga ada yang ketiga, TPI dan masalah passenger analyst unit yang memang menjadi isu aktual ataupun arahan dari Bapak untuk dapat membahas ini gitu. Kemudian di minggu ketiga kalau dapat kita sambung sesuai yang tertulis, kita akan membahas visa dan izin tinggal Bapak, mohon izin. Temanya kita akan membedah undang-undang tentang kewarganegaraan, lalu yang kedua permasalahan pengurusan visa terhadap kebijakan pemerintah dengan
kemudahan dan investor asing. Namun kami menyadari untuk membedah suatu permasalahan ini tentunya kami tidak mampu sendiri, tentu harus ada arahan dari Bapak. Untuk sementara rencananya yang kami sampaikan tadi Pak, mohon arahan apakah Bapak bersedia dengan jadwalnya nanti jam berapa, harinya, hari kapan Pak, mohon izin. Dan teknis untuk COP ini pun kami masih mempelajari Bapak. Apakah memang pakarnya nanti tetap satu pakar atau misalkan intelijen mungkin pakarnya bagian intelijen atau bagaimana Pak. Mohon kami arahannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua Kelas, Pak Sianwar. Baik teman-teman sekalian, selamat malam. Ini sudah hampir full class, ya. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Yanwar, saya mau memperkenalkan diri dulu. Kemarin kita belum secara resmi memperkenalkan diri. Nama saya Agung Sampurno. Saya saat ini analis media di Kanwil Jogja. Hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama belajar, sharing informasi, bertukar pikiran, memberikan kritik, memberikan saran, sehingga kayaknya kalau belum kenal dengan teman-teman juga saya nanti kurang nyaman gitu, termasuk juga teman-teman. Jadi kita hari ini sebelum menjawab pertanyaan Mas Yanwar, saya pengen kenal juga satu-satu nih. Teman-teman, tolong perkenalkan diri, nanti saya tunjuk namanya, bertugasnya di unit apa, di kantor imigrasi, apa di TPI, sudah berapa lama. Saya mulai dari ketua kelas saja ya, Mas Yanwar. Silakan Mas Yanwar. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan Bapak, mohon izin, nama saya Januar Muhammad Hussein. Saya dari Kanim kelas 2 TPI Temilahan. Riau Bapak, mohon izin. Untuk saat ini saya bertugas di seksi Dakim Bapak, intelijen dan penindakan keimigrasian Bapak. Mohon izin. Terima kasih Pak. Berapa lama Mas Yanwar di tempat yang sekarang? Kalau untuk pada seksi dari awal saya angkatan 2017 sampai akhir ini saya di bagian intelijen Pak, belum pernah dipindahkan Pak Mujib. Oh oke, angkatan 2017. Baik. Baik, terima kasih Pak Ketua Mas Yanwar. Sekarang Mas Yanwar silakan tunjuk temannya untuk bergantian memperkenalkan diri. Silakan Mas. Ya Bapak, untuk selanjutnya mungkin kesediaan kawan-kawan ya, seperti saya tadi untuk menghemat waktu, nama, asal dan seksinya. Demikian. Untuk Mbak Maria silakan nanti selanjutnya menunjuk temannya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, perkenalkan, nama saya Maria Olivia Sembiring. Saya berasal dari Kanim kelas 1 khusus TPI Medan. Saat ini bertugas di bagian penindakan keimigrasian. Saya adalah analis keimigrasian ahli pertama angkatan 2017. Awal pertama saya ditempatkan di bagian dokumen perjalanan, lalu dipindah ke bagian TPI, kemudian terakhir ini seperti yang saat ini saya di bagian penindakan keimigrasian. Demikian, boleh dilanjut oleh Ibu Maristela, disilahkan. Sebentar, Mbak Maria. Sebentar sebelum berikutnya. Mbak Maria berapa lama di TPI tadi? Saya masih sekitar 7 bulan, Pak. Izin, Pak. Oke, 7 bulan. Tadi Mbak Maria background pendidikannya apa ya? Sarjana apa ya Mbak? Izin, saya dari ilmu politik
Universitas Sumatera Utara. Oke, Bu Politik. Kalau Mas Yanuar, background-nya apa ya, Mas? Mohon izin Pak, saya background sarjana hukum Pak. Izin. Oh, oke. Baik. Silakan Mbak Maria dilanjut dengan siapa sekarang selanjutnya. Kepada Ibu Maristela disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Marisela Pratiwi Damanik, asal dari UPT Kanimsus TPI Medan. Saya bertugas dari awal CPNS, masih di bidang Mohon maaf Pak, ada gangguan. Saya dari awal CPNS masih di bidang dokumen perjalanan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maria. Background-nya apa ya pendidikannya? Saya Pak, Ya, Maristela. Maristela. Saya ilmu hukum Bapak. Hukum. Oke, baik. Silakan Mbak Maristela ditunjuk kawan selanjutnya. Mbak Christina Ginting Pak. Mbak Kristina, ada Mbak Kristina hadir? Siap, ada Pak. Silakan Mbak Kristina. Siap, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri untuk Bapak dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Christina Ginting. Saya analis keimigrasian ahli pertama dari CPNS sampai sekarang ditempatkan di bidang dokumen perjalanan, Pak. Oke, Mbak Kristina, background pendidikannya apa, Mbak? Siap, sarjana ekonomi pembangunan, Pak. Ekonomi pembangunan. Oke, baik. Terima Ya, kasih Mbak Kristina. Silakan ditunjuk rekan selanjutnya. Siap, Pak. Boleh dilanjutkan dengan Saudari Juwita, Pak. Juwita, silakan Mbak Juwita. Siap Bapak, selamat malam. Malam Selamat Mbak. malam Bapak dan rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Juwita Fatimah Nasution, analis keimigrasian ahli pertama angkatan 2017 dari sejak CPNS sampai sekarang bertugas di seksi dokumen perjalanan kantor imigrasi K1 khusus TPI Medan. Sekian perkenalan saya Pak, selamat malam. Mbak Juwita, background pendidikannya apa Mbak? Sarjana ekonomi jurusan akuntansi Pak. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mbak Juwita. Silakan ditunjuk kawan selanjutnya Mbak. Selanjutnya saya bisa minta perkenalannya dari Mbak Husnul Fadila. Baik, makasih Mbak Juwita. Selamat malam Bapak. Saya Husnul Selamat Fadila. malam. Ya, saya bertugas di Kanimsus TPI Medan, Bapak. Saat ini saya bertugas di TPI sudah dari April 2018 sampai sekarang, Bapak. Saya background ilmu komunikasi, izin Bapak. Oke. Sejak tahun 2017 di Saya dari awal penempatan itu tugasnya dari awal itu dari Januari kalau nggak salah 2017 sampai April 2018 itu Januari 2017 ya, dari awal CPNS itu sempat di Doklan Bapak sebentar saja beberapa bulan, setelah itu saya dipindahkan ke TPI dari April 2018 Bapak, izin. Oke, baik. Baik. Background tadi komunikasi ya? Ilmu komunikasi. Baik. Silakan Mbak Husnul ditunjuk kawan berikutnya. Boleh Bapak Juandri, silakan memperkenalkan diri Bapak. Mohon izin Bapak, selamat malam rekan-rekan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Juandri Maralam Silaban. Saat ini bertugas di Kanimsus TPI Medan, bidang TPI Riksa 3. Awal penempatan saya ditempatkan di bagian dokumen perjalanan, dan dari tahun 2019 sampai saat ini bertugas di TPI. Terima kasih Bapak. Background pendidikannya apa tadi Mas? Background pendidikannya sarjana ekonomi manajemen Bapak. Sarjana manajemen, oke, baik. Baik, terima kasih Mas. Silakan ditunjuk
rekan selanjutnya, Mas. Selanjutnya, Mas Manahan, silakan. Baik, selamat malam. Mohon izin Bapak Agung, izin memperkenalkan diri, Pak. Silakan, Mas. Nama saya Manahan Febrianto Napitukulu. Asal UPT saya Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Saya bertugas saat ini, Pak, di Seksi Riksa 3 TPI Kuala Namu. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke. Berapa lama, Mas, sudah diriksa di TPI, Mas? Izin, Pak, di TPI sudah dari Januari 2019, Pak. Izin, Pak. Oke, sudah lama. Background pendidikannya apa, Mas? Saya berasal dari Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Silakan ditunjuk kawan berikutnya, Mas. Saya mohon izin menunjuk Pak Ilham Akbar, Kanim Dabo Singkep. Baik, terima kasih Bapak Manahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Agung Sampurna dan rekan-rekan semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Akbar Saputra, analis keimigrasian ahli pertama angkatan 2017. Saat ini saya bertugas di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Dabo Singkep pada seksi dokumen dan izin tinggal keimigrasian. Untuk background pendidikan saya yaitu sarjana ilmu politik. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Silakan ditunjuk kawan berikutnya, Mas. Untuk selanjutnya mungkin kami minta kesediaan dari Bapak Liberty Leonardo Siregar untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bang. Selamat malam Pak. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liberty Leonardo Siregar, UPT Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, saat ini bertugas di Seksi Penindakan Keimigrasian Pak. Terima kasih. Oke. Sudah berapa lama, Mas, di Dakim? Sudah baru masuk jalan 6 bulan Pak. Sebelumnya saya tugas di Seksi Pemeriksaan 3 TPI Kuala Namu. Oke. Background pendidikannya apa, Mas? Siapa background pendidikan? Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Silakan ditunjuk kawan selanjutnya, Mas. Mungkin izin mungkin Pak Jeremia Christopher, Pak. Baik. Silakan, Mas Jeremy. Mas Jeremy monitor. Ya Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Jeremia Christopher, asal dari Kanimsus TPI Medan, penempatan di Seksi Intel, latar belakang pendidikan, ilmu pemerintahan, Universitas Pajajaran. Terima kasih Pak. Oke. Sudah berapa lama, Mas, di Intel? Sudah 2 tahun Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Silakan ditunjuk kawan berikutnya, Mas. Berikutnya mungkin pada Bang Jumli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Jumli dari Kantor Imigrasi Pangkal Pinang. Saat ini saya bertugas di Seksi Tikim selama 2 tahun. Background saya sarjana komputer, jurusan Teknik Informatika. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih, Mas. Silakan, Mas, ditunjuk berikutnya, Mas. Marsekal, Pak. Bapak Marsekal. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Marsekal Dwi Avianta Dewantara dari Kanim kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Untuk penempatan sekarang saya di seksi Tikim selama setengah tahun baru, Pak. Pengalamannya dari awal CPNS itu di Lantas Kim 1 tahun, di Intel Tuskim 2 tahun, sekarang di Tikim, Pak. Angkatan 2017 analis keimigrasian pertama, untuk background pendidikan sarjana ilmu pemerintahan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas. Silakan, Mas, berikutnya ditunjuk. Untuk selanjutnya Bapak Ihsan, Pak. Silakan, Mas Iksan. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya itu Ihsan, Pak. Saya dari Kanim kelas 1 TPI Pangkal Pinang, Pak. Sekarang posisi saya di bagian Lantas Kim, Pak, bagian pemeriksaan, Pak. Sudah kurang lebih 6 bulan berada di Lantas Kim, itu bagian pemeriksaan itu. Background saya, Pak, sarjana ilmu pemerintahan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum di tempat sekarang di mana, Mas? Di ini, Pak, bagian Intal, Pak. Intal, berapa Tuskim, lama, Pak. Mas? Di Intal Intal sendiri. Tuskim kurang lebih 1,5 tahun, Pak. Oke, jadi sudah berapa Iya. tempat selain Intal Tuskim? Sebelumnya di Lantas Kim juga, Pak. Itu habis itu pindah ke Intal Tuskim, habis itu balik lagi ke Lantas Kim, Pak. Sebelumnya kira-kira 4 tahun yang lalu ya di Wasdakim, Pak. Oh, jadi di awal-awal dulu di mana? Kenapa, Pak? Waktu awal-awal tugas kerja ditempatkan di mana? Sebelumnya saya di ini, Pak, di Kanim Tanjung Pandan, Pak. Habis itu pindah ke Pangkal Pinang, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih, Mas. Ya, Pak. Silakan, Mas, ditunjuk kawan berikutnya, Mas. Ibu Lasma Yulianti, sudah belum? Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Ihsan. Selamat malam, Bapak Agung. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lasma Yulianti. Saya asal dari Kanim kelas 2 TPI. Saya sekarang ini bertugas di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Kurang lebih sudah 2 tahun dan latar belakang pendidikan saya sarjana psikologi, Pak. Izin. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Silakan ditunjuk berikutnya. Untuk selanjutnya Bapak M. Idris. Silakan. Terima kasih, Mbak Lasma. Siap, Bapak. Mohon izin Bapak Pakar dan rekan-rekan sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Idris, pendidikan terakhir sarjana hukum. Saat ini saya ditugaskan di seksi Intel Dakim. Saya angkatan 2017, Pak, analis keimigrasian ahli pertama. Dari pertama pengangkatan sampai saat ini saya masih di seksi Intel Dakim. Mohon izin, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Idris. Selanjutnya, Mas Idris, silakan ditunjuk kawannya. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kepada Saudara Lukman Supriyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Agung dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lukman Supriyadi. Saat ini bertugas di seksi Tikim, sudah berjalan 7 bulan. Sebelumnya di bagian Doklan, Bapak, dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru, Bapak. Background pendidikan sastra Inggris dari Universitas Jenderal Sudirman, Bapak. Saya analis keimigrasian ahli pertama angkatan 2017. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Mas. Silakan ditunjuk, Mas. Selanjutnya siapa yang akan memperkenalkan diri?
Baik, berkenan Saudara Mardi Manurung. Siap, Pak. Selamat malam Bapak, selamat malam rekan-rekan semua. Sebelumnya, selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Perkenalkan Bapak, saya dari Kanim kelas 1 TP Medan. Saat ini bertugas di TP Kunalabu, Riksa 3. Untuk lama bertugas dari CPNS, berarti kurang lebih sekitar 4 tahun Pak. Dan latar belakang saya dari ilmu ekonomi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas. Salam Sumpah Pemuda juga buat yang Siap, masih Bapak. muda. Silakan ditunjuk Mas. Siapa kawan berikutnya? Untuk selanjutnya, kita minta untuk Ibu Maria Rivera untuk memperkenalkan diri agar yang lain bisa kenal juga. Ya, terima kasih Pak Mardi. Selamat malam Bapak, selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Rivera. Saya dari Kaninsus TPI Medan. Saat ini bertugas di Riksa 3 TPI Kuala Namu. Sebelumnya saya dari izin tinggal Intal Tuskim. Background pendidikan saya itu sarjana sastra Inggris dari Universitas Negeri Medan. Mungkin itu sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Silakan Mbak ditunjuk kawan selanjutnya Mbak. Selanjutnya mungkin Ibu Maharahmi, kalau berkenan, terima kasih. Baiklah, selamat malam Bapak dan selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Maharahmi, saya berasal dari Kanimsus TPI Medan. Saya bertugas di seksi Infokim, itu terhitung sejak dari CPNS. Kemudian latar belakang pendidikan saya sarjana komputer. Baik, terima kasih Mbak. Silakan Mbak ditunjuk kawan berikutnya Mbak. Kemudian untuk selanjutnya berkenan Bapak Hizkia Manurung. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahmi. Selamat malam Bapak, selamat malam rekan semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Manurung, asal dari Kadim Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Saat ini bertugas di bidang Infokim Bapak mulai dari Oktober 2021. Sebelumnya mulai dari CPNS sampai September 2021 di bidang TPI Kuala Namu Bapak. Background pendidikan saya sarjana ekonomi jurusan manajemen. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas. Silakan Mas ditunjuk kawan berikutnya. Mungkin Bapak Irpandu Siboro. Makasih Pak. Ya, selamat malam Bapak, selamat malam rekan sekalian. Mohon izin perkenalkan diri. Saya Irfan Siboro dari Kanim kelas 1 khusus TPI Medan. Saat ini saya bertugas di seksi intelijen. Sebelumnya selama 3 tahun saya bertugas di TPI Kuala Namu. Background pendidikan saya yaitu sarjana hubungan internasional. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas. Silakan Mas ditunjuk kawan berikutnya Mas. Mungkin kami minta kesediaan Bapak Iwan Panggabean untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Selamat malam Bapak, dan selamat malam juga buat rekan-rekan semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Panggabean. Saya berasal dari Kanimsus TPI Medan, dan saat ini saya bertugas di bidang tempat pemeriksaan imigrasi Kuala Namu, Riksa 4. Background pendidikan saya sarjana ekonomi pembangunan Bapak. Sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Imran. Selamat bertugas ya. Siap Mudah-mudahan Bapak. sehat-sehat semua. Amin, Silakan Bapak. Mas ditunjuk kawan berikutnya Mas. Mohon berkenan kepada Bapak Marsekal. Marsekal sudah ya tadi? Nah, tadi Pak. Apa sudah habis? Izin, masih ada Pak Lambo, Pak. Izin. Oh, Pak Lambo. Silakan Pak Lambo.
Pak Lambo, monitor Pak Lambo. Izin Bapak, sebelum memperkenalkan diri Pak, tapi saya bukan Pak Lambo Pak. Oh siapa? Mohon maaf Mas, saya salah dengar. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Junaidi Dolok Saribu Pak, penempatan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga. Sekarang bertugas di seksi intelijen dan penindakan mulai dari tahun 2020 Pak. Sebelumnya bertugas di bagian lalu lintas keimigrasian Pak. Background pendidikan saya dari sarjana komputer Pak. Terima kasih Pak. Oke, mohon maaf tadi saya salah mendengar. Terima kasih ya Mas. Silakan Mas, selanjutnya ditunjuk kawan berikutnya yang belum, kalau masih ada. Silakan rekan-rekan yang belum memperkenalkan diri, mungkin ada yang terlewat atau teman-teman yang lain. Izin Pak. Izin. Ya, silakan. Saya belum. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kepri Hidayat. Saya berasal dari Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Saat ini bertugas di seksi pemulangan dan deportasi. Background sarjana ekonomi pembangunan. Oh maaf saya tadi. Sudah berapa lama Mas di Rudenim? Dari 2017 Pak, angkatan 2017. Oke baik. Kurang lebih mau 5 tahun. Oke baik. Terima kasih Mas. Silakan yang lain yang barangkali belum memperkenalkan diri. Apa sudah semua Pak Ketua Kelas? Izin Pak, masih ada satu orang lagi, Inka. Oh Mbak Boleh Inka. memperkenalkan diri? Terima kasih. Mbak Inka, monitor Mbak Inka. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Inka Dwi Anggraini. Saya bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Medan di seksi Doklan. Latar belakang pendidikan saya sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Komputer Indonesia Bandung, Pak. Terima kasih. Oke, sudah berapa lama ditempatkan sekarang? Dari awal CPNS sampai sekarang, Pak, kira-kira 5 tahun di bagian Oke. seksi Doklan. Baik, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama, Bapak. Sudah habis ya semua atau masih ada lagi? Selesai ya? Silakan rekan-rekan yang belum memperkenalkan diri. Mungkin ada lagi. Siap, izin Bapak, karena kita panggil sepertinya sudah semua Bapak untuk memperkenalkan. Sudah ya? Iya Baik, Bapak. baik. Pak Ketua, teman-teman sekalian, terima kasih perkenalannya. Jadi alhamdulillah satu-satu tadi sudah memberikan gambaran kepada saya sehingga saya bisa mengukur kedalaman dari pemahaman tentang tugas teman-teman sekalian berdasarkan lama tugas, tempat penugasan, ragamnya, dan seterusnya, termasuk latar belakang pendidikan. Jadi saya bisa paling tidak melihat, memperkirakanlah kompetensi-kompetensi dasar dan kompetensi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Berikutnya, menjawab pertanyaan Pak Ketua yang juga merupakan pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama, sekedar meluruskan dulu, tidak meluruskan, mempertegas kembali bahwa COP ini adalah salah satu program yang disusun untuk memenuhi hak dari PNS. Karena setiap PNS itu berdasarkan Undang-Undang ASN itu memiliki hak untuk ditingkatkan kapasitinya secara berkesinambungan.
Nah, COP adalah salah satu metode yang dimiliki oleh pusat pelatihan kita, kemudian itu dipilih sebagai salah satu cara yang dianggap bisa memenuhi kewajiban organisasi terhadap untuk memenuhi hak pegawainya. COP itu digawangi oleh satu orang pakar. Jadi mereka menyebutnya seorang pakar karena dianggap mampu memberikan capacity building yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi dia itu dianggap memahami seluruh keimigrasian. Jadi dewan pakar itu dicari tidak hanya berdasarkan lamanya tugas, tapi juga keragaman tugas yang pernah dilaksanakan serta hal-hal lain yang dianggap oleh penyelenggara mampu memberikan penajaman kepada adik-adiknya, kepada teman-temannya. Nah, jadi itu jawaban pertama. Sehingga dengan demikian, selama beberapa hari ke depan, saya akan mendampingi terus-menerus, tidak hanya sebagai teman diskusi, kemudian tapi juga sebagai narasumber yang akan memberikan pencerahan-pencerahan, sharing tentang keimigrasian keseluruhannya dari berdasarkan topik materi yang teman-teman inginkan. Kemudian yang kedua tentang materi yang sudah ditetapkan. Dari materi ditetapkan, saya melihat memang teman-teman ini haus sekali akan informasi, haus sekali akan pengetahuan, sehingga banyak hal yang mungkin sangat dibutuhkan, sehingga dari waktu yang ada nih tidak ada yang mau disia-siakan. Beberapa hari ke depan dibikin padat. Namun demikian, teman-teman, diskusi kita adalah yang pertama nih mengenai tema. Tema kita mulai dari minggu pertama ya. Minggu pertama temanya bedah RUU. Saya secara prinsip dengan seluruh tema yang dipilih itu menurut saya baik sekali dan saya tidak keberatan, hanya saja ada penggunaan diksi yang barangkali terlalu berat, kayak bedah RUU. Bedah RUU itu nggak bisa dengan pertemuan 2 JP. Bedah RUU itu paling nggak 3 semester itu, kalau nggak 4 semester. Tapi paling tidak saya ingin berbagi tentang adanya naskah akademik dan RUU, draft RUU yang memang sudah ada. Itu yang pertama. Jadi saya tidak akan merubah, hanya saja mungkin nanti dalam pembahasannya kita tidak merujuk kepada kata bedah. Kalau bedah terlalu luas nanti waktunya nggak cukup. Apalagi kita dibatasi oleh metode online. Metode online ini agak rumit, agak kompleks, macam-macam gangguannya. Kemudian yang kedua tentang tema kedua dalam minggu pertama itu masih inline, sehingga itu nanti akan kita laksanakan. Yang kedua intelijen dan TPI, ini ada dua tema yang memang sangat relevan. Intelijen di TPI artinya relevan sesuai dengan isu aktual sekarang. Jadi ada isu aktual seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita. Jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan, sementara ada sebagian besar teman-teman juga yang bertugas di TPI. Jadi materinya menarik, ada intelijen dari kacamata imigrasi, berarti intelijen keimigrasian. Kemudian fungsi intelijen dikaitkan dengan pengawasan, bukan lagi persiapan tapi pelaksanaan ya. Fungsi intelijen dalam pengawasan pelaksanaan. Jadi kan sekarang sudah berlangsung nih sejak tahun lalu, bahkan Mei 2021 itu sudah dibentuk panitia nasionalnya. Kemudian yang ketiga TPI dan masalah passenger analysis unit.
Jadi mungkin judulnya kita luruskan sedikit, tidak ada masalah dengan passenger unit, tapi ada kebutuhan malah. Jadi kebutuhan passenger analysis unit di TPI. Mungkin nanti kita akan ke sana. Kemudian minggu ketiga temanya visa dan izin tinggal. Sama dengan yang minggu pertama, ada tema di sini bedah undang-undang kewarganegaraan. Ini kayaknya kalau bedah ini tidak akan cukup waktunya, namun mungkin nanti kita bisa diskusi di situ. Kira-kira bagian yang mananya dari kewarganegaraan yang teman-teman itu ingin mempertajam. Nanti kita diskusi di sana. Kemudian yang kedua, permasalahan pengurusan visa terhadap kebijakan pemerintah. Nah, jadi mungkin maksudnya proses ya, tata cara permohonan visa dikaitkan dengan program pemerintah dalam rangka menarik investor asing. Jadi untuk tema secara keseluruhan saya menilai ini baik sekali. Hanya saja ada penggunaan diksi yang perlu nanti kita perbaiki supaya tidak terlalu luas sekali. Jadi kata bedah itu kita ganti saja ya dengan kata evaluasi atau review. Jadi review RUU keimigrasian. Kemudian yang di minggu ketiga juga gitu, review undang-undang tentang kewarganegaraan. Hanya saja nanti reviewnya tentu review yang kita sesuaikan dengan hal-hal pokok yang menjadi perhatian kita, karena nggak mungkin direview pasal per pasal atau bab per bab, nanti bagian-bagian saja karena mengingat waktu. Kemudian di minggu kedua tentang yang tema dengan judul TPI dan masalah passenger gitu kita ganti menjadi kebutuhan passenger analysis unit pada pelaksanaan di TPI, pelaksanaan TUSI di TPI. Nah, itu komentar saya Pak Ketua atas jawaban Pak Ketua di awal tadi sebelum kita perkenalan, sebelum nanti kita lanjut, barangkali kalau ada diskusi lain. Tapi intinya adalah untuk materi-materi yang ada dikaitkan dengan program COP kita, program COP itu hanyalah bagian kecil. Ya, itu mungkin tidak akan cukup memberikan kepuasan bagi teman-teman. Hanya saja momentum ini mau kita manfaatkan bersama. Artinya saya juga ingin menyampaikan informasi, teman-teman juga ingin mendapatkan informasi atau mengklarifikasi informasi. Sehingga nanti dalam melaksanakan tugas itu lurus. Artinya lurus sesuai dengan tidak hanya hukum nasional, tapi juga dengan standar dan rekomendasi internasional. Nah, itu semua nanti akan kita jelaskan dalam beberapa hari ke depan, sampai minggu keempat. Saya rasa demikian Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, ada komen atau teman-teman yang lain ingin memberikan komen, silakan. Baik Pak Pakar, terima kasih Pak atas tanggapan apa yang kami sampaikan tadi. Ada beberapa hal yang menjadi koreksi dari Bapak mengenai bedah menjadi review atau evaluasi. Nanti juga kami akan coba rename atau dirubah lagi Pak, agar nanti apakah nanti dibikinkan suatu seperti sertifikat, judulnya juga menarik gitu Pak, menurut Bandiklat. Kemudian mungkin yang terlupa saya sampaikan, selain dari tema dan waktu per periode minggu pertama, 2, dan 3, kami juga bersepakat diskusi dengan grup angkatan bahwa setiap harinya kami rencananya Pak ingin membuat Zoom ataupun forum diskusi dan juga ceramah pada jam 8 Pak, kalau kesepakatan kalau nggak salah tadi, selama 2 jam pelajaran setiap harinya Pak. Apakah dari Bapak bersedia atau mungkin ada bentrok waktu
Bagaimana Pak, mohon izin? Jam 8 malam atau pagi? Siap Bapak, 8 pagi Pak. Ini, Pak. Oh pagi, baik. Baik, saya siap jam 8 pagi Mas. Jadi kita jadwalkan nanti setiap jam 8 pagi. Namun demikian saya juga kan menyadari ya, itu kan jam kerja juga teman-teman. Nah, sementara dalam pelaksanaan pembelajaran ini teman-teman juga tidak dibebas tugaskan. Sehingga nanti mungkin harus kita pahami juga nih, harus kita sadari bersama dalam perjalanannya mungkin ada 1-2 yang di tengah-tengah jalan itu akan meninggalkan pembelajaran karena memang posisinya sedang aktif kerja ya. Nah, demikian juga saya juga kalau nanti di tengah-tengah pembelajaran tiba-tiba saya harus meninggalkan teman-teman, nanti juga saya akan kabari juga. Karena itu tadi salah satu kekurangan atau challenge dari metode COP dengan model model COP dengan menggunakan jalur jarak jauh seperti ini, ditambah lagi teman-teman tidak dibebas tugaskan, termasuk saya juga tidak dibebas tugaskan, sehingga kita cari ini aja, kita saling pemahamannya aja nanti dalam perjalanannya. Yang penting adalah teman-teman, saya ditugaskan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan tentang keimigrasian yang mungkin teman-teman sudah tahu atau kepengen lebih tahu lagi, atau barangkali ada yang belum tahu sama sekali, karena banyak hal sesungguhnya dari imigrasi itu yang menurut saya itu tidak utuh. Contoh nih ya, saya tanya sama Mbak Inka Dwi Anggraini. Monitor Mbak Inka. Iya Bapak. Oke, Mbak Inka tadi disampaikan sejak penugasan pertama tahun 2017 itu ditempatkan di Lantaskim ya? Iya Pak, di Lantaskim. Oke, apakah pada saat penempatan pertama itu ada pelatihan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang akan dikerjakan atau ditugaskan? Atau dilepas gitu aja? Ada pembimbingan, ada coaching, ada pelatihan nggak? Izin Pak, kalau misal pelatihan sepertinya nggak ada, tapi kita belajar seiring waktu kita belajar mengetahui sendiri proses bekerjanya itu seperti apa, SOP-nya seperti apa, dan juga dibantu sama kasih dan atasan-atasan sama senior-senior juga Pak. Baik, terima kasih Mbak Inka. Berikutnya Siap saya Bapak, tanya sama-sama. Mas Mardi DP. Monitor Mas Mardi. Siap, monitor Pak. Tadi Mas Mardi menyampaikan posisinya di unit mana Mas? Di TPI Kuala Namu Pak, unit periksa 3. Ah, unit periksa 3. Sejak awal berarti ya? Siap, betul Pak. Apakah sejak awal penugasan itu, sebelumnya saya tanya dulu, itu penugasannya di TPI, di counter, atau di mana? Bisa dijelaskan? Izin Pak, untuk 6 bulan pertama sebagai polsus Pak, untuk mengatur barisan dan mengatur penumpang. Setelah itu baru di counter Pak sampai sekarang. Jadi kurang lebih 4 tahun di counter Pak. Oke, pada saat menjadi polsus, pertanyaannya sama. Ada nggak pelatihan untuk menjadi polsus? Atau jangan-jangan ngerti nggak sih polsus itu tugasnya sebenarnya apa? Bisa nggak share ke kita? Siap, izin menjawab Pak. Untuk pelatihan, kita bilang mungkin klasikal atau teknis, nggak ada Pak. Jadi sistemnya kemarin itu mentoring Pak. Jadi kita diperkenalkan ada seorang pejabat imigrasi yang berpengalaman, ditunjuk untuk mendampingi kita Pak. Oh, polsus itu ini tugas. Di counter juga demikian Pak. Sistemnya mentoring Pak. Mentoring. Yang diajarkan apa oleh petugas imigrasi yang berpengalaman tadi?
Nah, kalau misalnya kita kayak Polsus itu Pak, misalnya ada kayak WNA kan, misalnya dia butuh VOA karena kayak di Kuala Namu itu VOA counternya sendiri dan ATM nggak ada di luar. Jadi tugas kita menjelaskan kepada WNA tersebut Pak. Atau bahkan sebelum itu kan kita masih banyak petugas di Kuala Namu, kita bantu mengarahkan atau mengawal WNA itu keluar dari imigrasi untuk ambil ATM di luar, baru kita kawal masuk lagi Pak. Lebih ke pengamanan WNA sih Pak, tugas Polsus kemarin Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Mardi. Siapa? Selanjutnya tadi di TPI ada lagi siapa tadi yang sedang bertugas ya? Mas Iwan, Pak, izin. Mas Iwan ya, Mas Iwan, monitor Mas Iwan. Siap, masuk Bapak. Kamu ada passenger? Siap, izin Bapak. Sedang ada passenger, sedang ada penumpang? Siap, lagi ada penumpang Bapak. Oke, lanjut kalau gitu. Siap Bapak. Oke, kita ke Mbak Maria. Mbak Maria tadi ditugaskan di mana Mbak? Izin Pak, saat ini saya bertugas di bagian seksi penindakan. Oke, penindakan. Berapa tahun ya di penindakan baru ya? Iya, saya masih baru bulan April 2022, Pak. April. Pada saat pertama ditugaskan, apa ada pelatihan, pembekalan, seperti itu Mbak? Untuk setiap kali ditugaskan di bidang masing-masing, misalnya di rotasi, tidak ada sih Pak. Maksudnya tidak ada di training sih, nggak ada. Jadi lebih kepada melihat pekerjaan rekan ataupun senior, itu sih Pak. Terkhusus untuk di bagian sesi penindakan saat ini kita sedang kekurangan orang juga, jadi saat itu memang benar-benar belajar sendiri, membaca aturan sendiri, lebih membaca undang-undang, terus karena secara teknis juga sudah belajar di dokumen perjalanan bagian wawancara, jadi agak terbiasa untuk mem-BAP. Jadi belajar sendiri sih Pak, lebih tepatnya Pak. Izin Pak. Baik, Mbak Maria. Terima kasih Mbak Maria. Sama-sama Pak. Selanjutnya tadi kita ada ya teman yang cukup lama, punya pengalaman di banyak tempat, Mas Iksan ya. Mas Iksan, monitor Mas Iksan. Siap Bapak. Baik, Mas Iksan tadi sudah menyebutkan penempatan di beberapa tempat ya agak beragam dibanding teman-teman. Iya Pak. Dengan pertanyaan yang sama Mas Iksan, apakah jika penugasan itu diberikan, apakah ada pelatihan atau bimbingan? Pelatihannya Pak, nggak ada sih Pak, cuma kita berdasarkan dengan rutinitas seperti itu, jadi kita kebiasaan-kebiasaan yang telah berjalan seperti itu, karena udah dikategorikan senior juga gitu kan, cuma berulang-ulang, paling-paling lupa-lupa sedikit Pak, seperti itu Pak. Andai kata misalkan di rolling ke putar seksi lain, misalnya karena udah lama nggak ke situ, kembalinya lihat-lihat bentar, oh teringat, jadi bisa mengulangi lagi Pak, seperti itu Pak. Baik. Pak, Mas Iksan pernah tugas di TPI udara apa laut? Laut Pak, cek kapal kita Pak. Kalau karena di tempat kita nggak ada TPI lautnya Pak, TPI udaranya nggak ada Pak, itu Pak. Jadi kru kapal Pak kita periksa tuh. Kayak tadi pun kita ke tempat itu, ke laut gitu, ke tengah Pak. Ketika menjadi petugas TPI laut, pernah nggak diajarkan mengenai International Maritime Organization Convention? Konvensi IMO. Pernah nggak dikasih tahu, diajari? Belum sih Pak, belum pernah Pak, karena kita cuma kru kapal, model kapal ikan Pak gitu, kapal rutin Pak, seperti itu Pak. Kemudian ketika tugas naik kapal ke tengah laut, ada nggak prosedur keselamatan dan keamanan petugas?
Paling-paling kita Pak mempersiapkan alat-alat safety-nya Pak, seperti itu Pak. Karena dengan rutinitas tersebut kita paling tidak mempelajari safety-nya Pak, itu seperti itu. Karena udah di tengah laut itu Pak, risiko masing-masing Pak, seperti itu. Kalau kita salah loncat antara ke kapal saja pun berisiko tinggi Pak gitu. Karena maklum sendiri kalau udah tak di tengah laut posisi gelombangnya seperti itu, loncat-loncat antar kapal itu Pak, periksa itu kru-kru itu. Baik, Mas Iksan, terima kasih banyak ya Mas Iksan. Siap Bapak, siap Bapak. Oke, teman-teman, coba tadi simak. Bagaimana mungkin organisasi sebesar Direktorat Jenderal Imigrasi ya tidak pernah memberikan bimbingan kepada pegawainya dalam melaksanakan tugas. Bahkan untuk kerja di KFC saja itu diajarin loh cara menyapu, cara nyuci, cara membersihkan ayam, cara ngasih tepung itu ada trainingnya. Orang yang belum dilatih membersihkan tepung atau ayam itu nggak boleh kerja di situ. Jadi dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang dia sendiri belum dikasih tahu. So, maksud saya poinnya adalah seperti yang disampaikan Pak Iksan tadi. Coba bayangin. Pak Iksan bilang tadi bahaya, itu taruhnya nyawa loh kalau di laut, nggak main-main. Dan beliau menyampaikan sendiri tanggung jawab masing-masing. Pertanyaannya, loh ini pekerjaan kita apa pekerjaan negara? Tanggung jawab masing-masing. Di bandara kalau mungkin di bandara kena AC, kalau di Pak Iksan kan kena angin laut itu. Yang kalau kejebur mungkin ketemunya bukan di Dumai, mungkin ketemunya di Banda Aceh sana. Nah, jadi teman-teman sekalian. Benar sekali Pak. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah itu yang akan kita diskusikan dalam beberapa hari ke depan. Banyak hal yang mestinya teman-teman terima sebelum mengerjakan sesuatu. Oke. Nah, COP ini melalui Body Club kemudian memfasilitasi karena sadar memang jumlah pegawai yang sampai sekian puluh ribu, kita pegawai di seluruh Kumham itu kalau nggak salah ada 45.000 ya, 45.000 yang 35.000-nya itu adalah lapas. Kemudian yang kedua paling banyak kita tuh hampir 10.000. Sisanya yang jalan kan kecil-kecil kan, mereka nggak punya UPT. Nah, tugas imigrasi teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan Pak Iksan tadi, itu tidak hanya berhadapan dengan orang asing seperti kasus yang di Soekarno-Hatta. Itu kalau cuma dilempar amplop, nggak ada masalah. Kalau kayak Pak Iksan, teman-teman kita yang lain yang di laut, itu bukan dilempar amplop, itu dilempar angin, dilempar ombak. Itu berangkat kayak orang naik haji aja itu kalau lagi angin kencang sementara kapal datang. Kita kan nggak punya kelengkapan. Kalau saya tanya lagi ke Pak Iksan punya nggak pelampung pengaman standar? Punya nggak sepatu standar untuk di atas kapal? Kan nggak boleh sembarangan semuanya itu. Punya nggak sarung tangan? Dikasih helm nggak? Helm pelindung nggak? Dikasih senjata nggak? Coba Nggak kita ada Pak bandingkan kalau senjata Pak. Nah, kan nggak ada Cuma senjata. paling-paling Pak kita pakai pelampung saja Pak. Nah itu coba bayangkan, bandingkan dengan teman-teman bea cukai yang semuanya sudah dihitung sama dia, kapalnya sudah sesuai standar, pakaiannya sesuai standar, kelengkapan keselamatannya sesuai standar, bahkan senjata mereka bukan hanya pistol, laras panjang dia punya, karena resiko tempat di laut tempat Pak Iksan bekerja itu kan bukan laut sembarangan, itu Selat Malaka itu, Penyamun, Rompak tempatnya di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam beberapa hari ke depan, itu yang mau saya share. Ada regulasi nasional yang harus dipahami, jangan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, ada standar dan rekomendasi internasional yang harus dipahami. Kalau di udara itu kita pakai standar internasional apa, di laut apa,
bunyinya apa sih sebenarnya secara internasional standar. Kenapa? Karena kita butuh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Teman-teman ini kan aparat penegak hukum. Harus dilindungi. Harus diberikan pemahaman, pengetahuan. Nah, materi-materi yang sudah teman-teman sampaikan tadi itu baik sekali. Sangat baik, tapi nanti kita gunakan sebaik mungkin, makanya sangat butuh partisipasi aktif. Karena kalau nggak aktif, nanti banyak hal yang nggak akan keluar. Karena kita nganggapnya, ini nggak penting nih. Yang lain juga tahu, bukan itu poinnya. Justru yang lain ada juga yang nggak tahu, yang kepengen tahu. Dengan ada yang bertanya sehingga dia menjadi tahu, yang lain juga pasti pengen tahu. Jadi begitu Mas Yanwar, teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Yanwar, silakan. Ada komen lain, teman-teman. Siap, baik Bapak, terima kasih. Sedikit meloncat Pak, saya balik lagi ke masalah schedule Pak, izin. Tadi waktu dan materi sudah fix kita dapat, akan tetapi untuk pembagian materi Zoom, materi forum diskusi juga ceramah, mohon arahannya Bapak, kita bagi yang bagian mana Pak, biar dapat maksimal kita dengan waktu yang terbatas nanti Pak, izin. Oke, jadi baik, sebentar. Jadi Mas Yanwar dan teman-teman sekalian, kalau saya berpendapat dari materi yang ada ya, itu yang perlu kita pertajam itu diantaranya adalah di minggu kedua. Jadi materi intelijen, TPI, itu perlu kita pertajam, kemudian visa dan izin tinggal juga bisa kita pertajam. Materi yang mana? Materinya bukan yang bedah undang-undang. Kalau itu nanti kita ini aja, secara umum saja. Jadi kayak pertemuan pertama itu kita secara umum saja mengenai bedah RUU, artinya secara umum hal-hal apa yang perlu teman-teman ketahui, perkembangan apa sih yang terjadi di luar sana yang akan nanti mempengaruhi cara kerja teman-teman. Jadi kita nggak akan mengupas pasal ke pasal. Kemudian di minggu kedua itu materi pokok tuh, itu bisa kita pertajam tuh, intelijen dan TPI, itu dua poin yang bisa kita pertajam, kita perdalam. Kemudian untuk visa dan izin tinggal kita juga bisa memperdalam ini, karena sekedar info teman-teman, visa dan izin tinggal ini rezimnya akan bergeser nih. Rezim yang ada di Indonesia tidak lagi dipisah nanti antara visa dan izin tinggal, dia akan digabungkan. Nah, ini juga perlu teman-teman pahami nanti dampaknya apa. Dampaknya seperti apa, tidak hanya sekedar menyatukan dua direktorat ini. Nanti kalau orang awam ngomong berpendapat kan gampang aja nih, wah tambah kaya nih bisa digabung sama izin tinggal. Nah, itu kan pemikiran orang-orang yang zaman dulu itu begitu. Sementara padahal penggabungan rezim visa dan izin tinggal itu dimaksudkan supaya dalam rangka sesuai dengan standar internasional. Di mana standarnya itu nanti akan kita bahas, akan saya sampaikan. Itu diatur di mana itu kok sampai seperti itu. Jadi saya rasa begitu Mas Ketua, silakan lanjut. Baik Bapak, terima kasih. Arahannya nanti sesuai minggu pertama dan 2 dan ketiga sesuai arahan Bapak. Dan juga saya selaku Ketua juga ada berkoordinasi dengan Mbak Diklat sebelumnya. Seandainya schedule yang sudah kita susun ini apabila mungkin dari pakar atau teman-teman nanti ingin merubah, juga kita dapat mereschedule-nya Pak.
seandainya pagi mungkin Bapak berhalangan, kita bisa geser Pak izin. Nanti kita izin dengan pihak Badiklat untuk mereschedule Pak, mohon izin. Untuk tahap awal kita susun semua Pak, kita input izin. Seandainya nanti ada perubahan di pertengahan jalan bisa kok dirubah Pak izin. Demikian Pak. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau saran atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan sisa waktu yang beberapa waktu ke depan, boleh silakan ditanyakan atau ada masukan lainnya. Ya, silakan teman-teman yang pengen penasaran, Pak, gimana kalau bahas ini itu juga boleh di luar yang sudah tadi itu. Nanti bisa kita masukkan, selip-selipkan lah. Karena terlalu banyak sebenarnya. Saya yakin teman-teman banyak hal yang pengen tahu, pengen mendalami, atau pengen lebih luas, memperluas lagi wawasannya. Jadi nyambung dengan yang disampaikan teman-teman tadi semua. Kita ini punya budaya organisasi yang kurang baik. Jadi budaya organisasi kita ini masih budaya kayak tadi, tidak ada pendampingan, pelatihan, bimbingan, padahal pekerjaan yang kita kerjakan ini pekerjaan penuh resiko, tidak hanya kesehatan tapi juga keselamatan. Oke, dan terlalu sering lah saya mendengar kawan-kawan itu penugasan baik yang di laut, di pedalaman itu berangkat itu keluarga itu sedih juga kita kalau ada apa-apa dengan teman-teman kalau lagi penugasan. Yang di pedalaman tempo hari karena daerahnya itu jalannya nggak baik di Kalimantan, sehingga dalam kecepatan tinggi dia nabrak pohon, hancur dia. Itu beberapa resiko-resiko yang sebenarnya bisa kita kelola ya dengan manajemen yang baik. Nah, itu juga menjadi perhatian. Nah, itu bisa juga kita diskusikan. Kenapa sih harus begitu? Nah, itu bagian dari penajaman pemahaman kita. Tidak semua yang kita lihat itu benar sesuai aturan. Ada aturannya loh. Ada hak dan kewajiban di situ. Haknya pegawai, haknya kita dalam melaksanakan tugas itu ada. Nggak cuma sekedar melaksanakan, tapi nggak ada arahan. Dan saya yakin 1000% pasti teman-teman mengalami itu. Diperintah oleh atasan, tapi nggak ada arahan. Cuma disuruh jalan aja, nggak dikasih tahu jalannya caranya bagaimana, seperti apa. Nah, itu salah satu budaya organisasi yang memang ada di organisasi kita. Nah, itu diskusi-diskusi itu nanti kita akan sampai ke sana. Silakan teman-teman yang mau komen. Izin Pak. Silakan Pak, Mas. Menanggapi yang Bapak biasa sampaikan, saya jadi kepikir Pak, apakah kita cocok membuat sebuah materi yaitu soft skill Pak? Karena kan selama ini kan dari klasikal, metode, Zoom, itu kan kita selalu bicara teknis Pak. Sedangkan di organisasi menurut saya soft skill itu penting Pak. Salah satunya bagaimana memberikan respon terhadap arahan atasan, bagaimana menanggapi arahan yang tidak sesuai maupun dengan peraturan atau dengan SOP, atau bagaimana memberikan pendapat atau tanggapan terhadap apa yang terjadi di lapangan, bagaimana menginformasikan sebuah kejadian atau informasi kepada atasan gitu Pak. Menurut saya perlu juga Pak kita ada suatu materi atau pembahasan di jam pelajaran Pak. Boleh, baik, saya setuju. Terima kasih sarannya. Nanti kita selipkan ya. Artinya diselipkan begini, sebenarnya materi soft skill itu metodenya nggak bisa jarak jauh. Dia mestinya harusnya ketemu face to face. Karena soft skill itu kan sesuai dengan namanya skill dia. Dia kan bukan pengetahuan dia harus dilaksanakan. Namun demikian, saya sependapat memang itu salah satu problem juga. Soft skill itu kan diantaranya kayak public speaking, itu juga kita ada problem di situ tuh. Kemudian soft skill yang lain seperti bagaimana memanage waktu, menyelesaikan persoalan, manajemen resiko, itu kan soft skill yang harusnya dimiliki standar. Jadi supaya teman-teman tahu kalau di Bea Cukai, pemahaman saya itu teman-teman yang masuk itu dapat materi dasar semua.
Jadi wajib ikut. Kalau kita kan enggak, kita harus ikut Poltekim atau harus ikut Diksus. Jadi pemahaman dasar itu hanya dimiliki secara eksklusif. Jadi orang-orang yang akan menjadi pejabat itu yang boleh. Padahal teman-teman sekarang ini kan melaksanakan sebagian tugas itu sebenarnya. Nah, itu juga salah satu keambiguan. Jadi kebingungan. Jadi teman-teman angkatan 2017 ini kan sebenarnya blessing in disguise. Jadi sebenarnya keberadaannya dulu itu rekrutmennya kita tuh kepengen mau cari anak SMA ceritanya. Karena apa? Karena kita ada kebutuhan di TPI. Nah, namun demikian tiba-tiba ada tawaran mendapatkan kesempatan untuk merekrut tenaga-tenaga yang dengan pendidikan lebih tinggi. Nah, cuman persoalannya di organisasi nggak siap ketika itu. Ini teman-teman yang tinggi-tinggi ini mau diapain nih? Tadi kayak teman kita tuh penugasan pertama jadi Polsus. Sebenarnya Polsus itu pekerjaan clerical. Teman-teman, kalau teman-teman ini kerjaannya sebenarnya kan kerjaannya sudah minimal operasional, middle management lah. Nah, sehingga di situ ada persoalan juga. Makanya nanti seperti sampaikan Pak Ihsan tadi, itu banyak nanti kita bisa bedah tuh Pak Ihsan banyak pengalaman, hal-hal yang sebenarnya di luar kewenangan Pak Ihsan. Karena memutuskan itu kewenangannya middle management ke atas. Tapi ada juga memang kewenangan yang didelegasikan tuh bisa saja. Hanya saja pendelegasian itu sifatnya membawa hak dan kewajiban. Jadi kalau saya mendelegasikan kepada Pak Ihsan untuk pekerjaan yang itu bobot dan bebannya memunculkan kewajiban negara untuk membayarkan tunjangan, maka harus keluar itu sebenarnya. Jangan cuma pekerjaan yang dikerjakan. Harus dibayar Pak Ihsannya, karena Pak Ihsan melaksanakan beban kerja, bobot kerja yang harusnya itu memunculkan kewajiban negara untuk membayarkan tunjangannya. Jangan kerjaannya berat, tunjangannya Pak Ihsan tunjangan tetap kecil, kan nggak fair. Nah, itu yang nanti akan kita bahas tuh, kebiasaan-kebiasaan yang ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Gitu ya. Saya sepakat, jadi nanti kita coba masukin soft skill itu, tapi mungkin sekedar sekilas pandang saja karena metode yang bagus, bukan metode, model yang bagus untuk soft skill itu harus simulasi dia. Kalau dia tetap bagian dari klasikal cuman modelnya harus simulasi. Dia tidak bisa dengan ceramah, tidak bisa dengan diskusi saja, harus dengan simulasi. Saya rasa bagus ini, ntar diingatkan saja saya untuk memberikan materi itu. Silakan yang lain yang ingin komen. Izin Pak. Silakan Mbak Maria. Ini kan ada seperti per minggu kita ada bahas kayak tema-tema begitu ya Pak ya. Jadi minggu pertama itu seperti bedah RUU, minggu kedua materi yang kita anggap sebagai materi pokok yang akan kita bahas sampai tuntas itu tentang intelijen dan kebutuhan passenger analysis unit, dan yang ketiga adalah visa dan izin tinggal. Nah, untuk ini Pak, apakah yang memenuhi ataupun yang mengisi setiap bagian ini hanya Bapak seorang atau bagaimana Pak? Perlu mengundang pakar yang lain atau bagaimana? Izin Pak. Ya, baik. Sepemahaman saya tadi seperti saya sampaikan, narasumbernya saya. Semuanya saya, itu sebabnya mereka menyebutnya pakar. Jadi bukan narsum. Karena dianggap berdasarkan daftar riwayat pekerjaannya dianggap menguasai keseluruhan dari pelaksanaan tugas fungsi. Sehingga ditugaskan. Konsepnya COP, sepemahaman saya seperti itu. Ya, konsep COP. Tapi nanti bisa silakan Pak Ketua berkoordinasi dengan penyelenggara, coba ditanyakan.
karena ada apa namanya? Karena itu menyangkut ini kan kewenangannya si penyelenggara ketika mendatangkan sumber lain. Tapi kalau yang saya terima, saya memang diminta untuk mendampingi terus dari awal sampai akhir. Nah, nanti tinggal tanyakan aja Mas Januar kepada penyelenggara perihal Baik, tadi itu. siap Bapak. Saya setuju juga. Sebetulnya udah dijawab dari Pak Pakar. Juga pertanyaan itu setelah Mbak Maria menanyakan juga saya teringat ketika saya berkoordinasi dengan Badiklat sebelum ada di video tayangan juga Pak, sebelum mengupload atau menambahkan kegiatan sebaiknya ditambahkan jauh-jauh hari, jangan sampai besok kegiatan diupload sekarang. Itu mengantisipasi supaya apa yang kita bahas itu pakarnya ke depan sesuai, tapi ternyata memang benar-benar pakarnya dari pertama sampai terakhir itu 1 orang. Nah, terus sembari Pak izin untuk rekan-rekan yang lagi aktif online sekarang, silakan untuk absen sebelum habis waktu. Dan izin Pak untuk perdana juga saya sambil belajar. Kita waktunya kan 2 jam pelajaran. Saya setting 2 jam full Pak. Mungkin tergantung Bapak men-set apakah diselesaikan atau sampai 2 jam full. Dan pertanyaan saya terakhir Pak izin. Ini karena perdana dan besok pagi jatuhnya jadwal untuk yang kedua. Apakah Bapak setuju atau arahan dari Bapak kita buka forum Zoom atau forum diskusi atau berupa ceramah? Mohon izin arahannya Pak. Oke, Dan baik. selanjutnya nanti kita menyesuaikan Pak. Baik. Oke. Kalau untuk jam pelajaran, satuan jam pelajarannya kan JP. JP itu jumlah menitnya 45 menit ya satu JP. Nah, jadi nanti coba dikoordinasikan dengan penyelenggara apakah JP-nya itu satu JP itu dimaksudkan 1 jam atau 45 menit. Itu kalau sepemahaman saya itu 45 menit. Jadi nanti biar teman-teman juga bisa setting juga kan. Karena kegiatan ini kan kegiatan yang disambi dengan kerja. Sehingga nanti bisa memastikan juga jadwalnya sampai paling 3 sampai 3 minggu ke depan. Terus yang kedua mengenai besok itu jam 10 pagi saya tuh ada webinar dengan teman-teman analis di Aceh. Itu tentang passenger analysis unit sama sama intelijen. Jadi materi yang teman-teman tadi tulis tuh besok ada. Kalau mau ikut bebas itu ada pendaftarannya. Teman-teman analis di Aceh kemarin minta saya untuk diskusi mengenai itu webinar. Ya, jadi mungkin kita cari waktu lain dulu karena kalau kita mulai jam 8 nanti nyambungnya ke jam 10 terlalu mepet. Silakan aja teman-teman mau ganti jam berapa. Tapi besok itu saya jam 10 sampai jam 12 sekitar perencananya webinarnya selesai. Siap, izin Bapak. Kalau sebelum jam 10 mungkin ini saya izin juga sama teman-teman kan mungkin ada yang berlibur Sabtu Minggu, apakah jam 8 terlalu pagi atau mungkin kita oper ke sorenya Pak, mohon izin dari rekan-rekan. Atau nanti kita diskusikan di grup kami Pak. Ya, silakan di grup aja diskusikan. Yang pasti besok pagi ada webinar. Jadi kalau paginya ada kelas terlalu mepet itu. Baik Pak, siap. Artinya juga kami infokan setelah webinar pelaksanaan kegiatan Bapak. Nanti kita info Pak, saya hubungi Bapak. Ya, sebetulnya sebelumnya juga saya udah koordinasi juga Pak. Untuk jam pelajaran memang 45 menit, cuman saya salah setting jadi 2 jam. Artinya juga kita mulai dari jam 20.00, sekarang udah menunjuk 21.26. Mungkin ada rekan-rekan yang menambahkan, ada kurang jelas, mumpung ada kesempatan kita berbicara dengan orang yang tepat, yang terhormat Bapak Pakar, atau juga ada di sini Badiklat terkait web atau menu-menu yang ada, boleh silakan diajukan tuh sisa waktu yang berapa menit lagi, 5 menit. Silakan teman-teman.
Ya, kalau saya boleh motong ya, Pak Ketua, teman-teman sekalian, intinya adalah dalam beberapa hari ke depan sangat dibutuhkan partisipasi aktif. Jadi karena ini bukan satu arah, jadi bukan ceramah, ini benar-benar diskusi aktif. Nanti juga saya tidak akan menyampaikan ceramah, saya menyampaikan kasus, ini loh, saya minta pendapat teman-teman seperti apa, baru kemudian saya bicara yang sebenarnya bagaimana. Teman-teman bisa berdebat, Pak, tapi kami begini, nggak apa-apa, justru itulah maksudnya COP. Jadi bukan masalah apa namanya, memperbaiki atau membenarkan, enggak. Di sini justru diskusi. Sebagai gambaran wawasan, nanti yang berhak untuk membenahi sebenarnya adalah kepala kantor masing-masing. Tapi di sini ada pencerahan, kita pencerahan. Dan teman-teman bisa kemudian melakukan apa namanya, perbandingan. Pak, kami diskusi di grup COP itu katanya Pak Agung begini, Pak. Itu boleh juga, silakan aja, nggak apa-apa. Karena memang COP itu didesain seperti itu. Karena ini kan pembelajaran dewasa. Ini kan bukan pembelajaran apa namanya, anak-anak SMA. Jadi teman-teman sangat di cara buah pikirnya itu, cara menyampaikan pendapat, itu juga menjadi yang soft skill tadi. Soft skill itu diantaranya kan bagaimana menyampaikan public speaking-nya itu berbicara. Saya rasa poinnya itu kalau dari saya. Tapi kalau soal yang lain-lain silakan teman-teman rembukan saja supaya dalam beberapa minggu ke depan kita bisa menyelesaikan jadwal. Baik Pak, izin untuk 3 kategori Zoom, forum diskusi dan ceramah, apakah seperti apa ya Pak? Ada KPI-nya nggak Pak? Misalnya kita boleh pilih Zoom aja kan lebih asik juga Pak, atau ceramahnya aja lebih banyakin gitu Pak. Jadi kita dapat ilmu maksimal gitu Pak. Kalau forum diskusi mungkin teman-teman ada yang kurang berminat atau malah oh ya udah forum diskusi aja dibanyakin. Mohon izin Pak, boleh nggak seperti itu Pak? Izin. Ya, atau ada standarnya Pak? Kalau itu nanti di apa namanya, dikonsultasikan dengan penyelenggara. Ya, karena penyelenggara itu punya apa namanya, punya standar tadi yang kamu bilang, KPI tadi. Kalau memang ada apa namanya, kriterianya umpamanya sekian persen diskusi, sekian persennya adalah ceramah, atau sekian persennya tugas. Kalau ngelihat dari paparan yang mereka berikan itu memang ada pembagian seperti itu. Ya, jadi memang presentasinya memang yang paling banyak diskusi kalau nggak salah. Tapi nanti coba saja, apa namanya, ditanyakan kembali supaya teman-teman tidak keliru. Sehingga nanti Pak Ketua juga bisa menyampaikan secara tepat ke teman-teman. Kalau mana yang diinginkan disesuaikan dengan keinginannya Badiklat juga. Karena mereka kan yang mengelola program ini. Gimana Mas Edward? Baik Bapak, nanti izin saya tetap akan aktif berkoordinasi dengan Badiklat mengenai hal ini Pak. Selanjutnya sekali lagi sebelum mungkin berakhir waktu, ada rekan-rekan yang mau bertanya atau yang mau absen capture, silakan teman-teman sekalian untuk laksanakan absensi di menu kegiatan, nanti diisi capture-nya, di-upload di menu presensi agar tidak telat di jam live kita Zoom. Atau mohon izin Bapak, dari Bapak sendiri arahannya Bapak, mohon izin karena juga sudah 2 JP, mungkin ada mau kita bahas lagi kalau Bapak berkenan atau teman-teman juga berkenan. Baik, kalau dari saya cukup. Tadi diskusi kita sudah apa namanya, sudah mudah-mudahan bisa dipahamin. Jadi dalam minggu ke depan kita sudah punya jadwal, sudah punya materi mengenai waktu, sudah juga punya proposal, usulan
Walaupun nanti dalam pelaksanaannya bisa bergerak ya, dinamis ya, karena kan tergantung situasi nih, keadaan. Memang itu challenge kita tuh nanti. Namun demikian, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi dalam beberapa hari ke depan dalam diskusi. Mohon sekali partisipasi aktif teman-teman untuk memberikan komen, reaksinya terhadap diskusi kita. Saya rasa cukup sekian. Kalau memang sudah selesai, saya mohon diri dulu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelas, teman-teman juga Pak, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terhormat Pak Pakar dan juga Ibu Yana di Badiklat dan teman-teman yang terhormat. Terima kasih atas waktunya. Besok untuk jadwal kami infokan lagi Bapak. Mohon izin dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Selamat malam. Malam Bapak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Ketua dan kawan-kawan semuanya. Selamat malam Ketua. Apa kabar Ketua Januar? Ketuanya berubah ini. Biasanya Bang Rizky ya kan. Ini karena Abang terlambat masuk. Kalau masuk Abang apa lah itu.